Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi kita. Sebelum menjalani hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menumpangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan pernah goyah. Kami percaya di dalam-Mu selalu ada kekuatan. Kaulah sumber pengharapan, Yesus, Yesus. Kami percaya, kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa menjalani hari-hari kami semua karena anugerah, semua karena penyertaan Tuhan. Dan kami mau menjalani hari ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau saja Tuhan terdapat kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang melawat setiap kami, selalu ada kekuatan baru dalam hidup kami lewat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Barcelona, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Spirit of Excellence, yaitu semangat untuk melakukan dan mencapai yang terbaik. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami renungkan hari ini kami boleh
mempelajarinya dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang Spirit of Excellence, semangat untuk melakukan pencapaian terbaik. Saudara, di era pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Supaya kita bisa tetap fight, tetap ada, tetap bisa hidup, yaitu melakukan sesuatu dengan baik. Semangat terus untuk melakukan dan mencapai yang terbaik. Bukan yang baik aja, saudara. Sekarang saatnya kita mesti melakukan segala sesuatu yang terbaik. Spirit of Excellence. Kita pertama, saudara, apa sih Spirit of Excellence? Bagaimana kita mempunyai Spirit of Excellence? Bagaimana kita bisa mempunyai semangat untuk melakukan yang terbaik? Yang pertama adalah kita harus komitmen to proses. Kita harus komit dengan proses. Kita baca di dalam Daniel, saudara jemaat Tuhan, Daniel 6 ayat 1 sampai 4, kita melihat bagaimana Daniel diangkat di zaman pemerintahan Darius. Daniel diangkat menjadi pemimpin dari ratusan seluruh wakil-wakil raja. Dan ketika Daniel menjadi wakil raja, ayat 4 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi waktu itu, saudara, ada 3 pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Salah satunya Daniel. Dan Daniel diketemukan bahwa si Daniel ini melebihi para pejabat tinggi yang lain dan melebihi para wakil raja. Karena ia mempunyai satu roh yang luar biasa yang ada pada dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan because an excellent spirit was in him. Jadi ada satu excellent spirit yang ada di dalam diri Daniel. Sehingga raja itu bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi raja bermaksud mau mengangkat Daniel untuk seluruh kerajaannya. Karena ada an excellent spirit was in him. Nah saudara, bagaimana kita mempunyai spirit of excellence? Yang pertama kita harus komit kepada proses. Jadi Daniel itu komit dalam satu proses. Nah apa boleh dikata saudara, ketika orang melihat Daniel akan diangkat menjadi wakil raja, yang lain tidak suka. Dan akhirnya dia mulai sirik, mau mencari kesalahan Daniel. Tidak menemukan kesalahan Daniel dan akhirnya mereka berpikir, oh ada satu nih kesalahannya. Kalau dia tidak menyembah Allahnya, pasti dia nggak mau. Akhirnya di sana saudara Daniel disirikin oleh teman-teman yang lain. Dan pada ayat yang ke-7, pada ayat yang ke-11, Daniel bagaimana menghadapi kesirikan semua teman-temannya. Saudara, Daniel berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Jadi ada surat perintah yang teman-temannya minta supaya raja sampaikan surat perintah ke seluruh rakyat bahwa semua orang harus menyembah raja. Tidak boleh ada yang seorang pun menyembah Allah lain selain raja. Daniel mendengar itu, bahwa surat perintah sudah diterbitkan oleh raja, maka ia pergi ke rumahnya, saudara. Di dalam kamarnya dia berdiri di atas kamarnya. Di dalam tingkap dia mulai berdoa. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel nggak takut. Daniel tetap komit kepada proses, di mana ketaatan dia untuk melakukan doa setiap pagi. 3 kali sehari ia berlutut. Daniel tetap melakukan. Dia komit kepada satu proses. Dia nggak takut menghadapi situasi. Nah saudara, di dalam pandemi ini kita pun juga harus komit kepada satu proses. Kita nggak boleh takut terhadap kesusahan, mara bahaya, bencana. Itu nggak akan menyelesaikan masalah saudara. Tetapi mari kita komit terus kepada satu proses kehidupan yang kita jalani. Kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa memuji Allah. Itu yang pertama saudara, yang Daniel. Jadi tanda bahwa kita komit kepada proses saudara, adalah ketika kita mau mengalihkan fokus, tenaga, dan perhatian kita itu kepada satu proses.
bukan kepada hal satu hari ini, tapi kepada proses harapan nantinya akan gimana. Kita lakukan terus setiap hari, jangan pernah berubah. Ikuti terus prosesnya, komit, fokus, kita akan berjalan dan kita akan terus kuat. Every success story include a chapter of adversity, saudara. Setiap kisah kesuksesan orang itu mengandung bab mengenai kesengsaraan. Jadi ada satu proses yang harus dia jalani supaya dia berhasil. Nggak ada orang yang bisa sukses tanpa kegagalan. Nggak ada orang yang sukses tanpa kerja keras. Karena itu ikuti terus prosesnya, saudara. Maka kita akan menuju kepada satu hal yang baik. Jadi spirit of excellence yang pertama itu adalah komitmen kepada proses. Fokus. Tenaga perhatian kita pada proses. Yang kedua, saudara, spirit of excellence itu, saudara, adalah commitment to time. Jadi yang pertama, ikuti prosesnya, kerja keras, tahan banting, kesengsaraan, terus lewati masalah, problem, terusin, saudara. Jangan pernah takut dan jangan menyerah. Yang kedua, komitmen kepada waktu. Pengkhotbah 8 ayat 6 berkata, bagi segala sesuatu tuh ada waktunya. Ada caranya sendiri, saudara. Banyak orang gak paham bahwa semua tuh ada waktunya. Segala sesuatu ada waktu dan caranya sendiri. Itu Pengkhotbah 8 ayat 6. Jadi saudara, kita harus komit kepada waktu. Prepare time kita. Prepare your time. Kalau kita disuruh datang hari ini untuk bertemu dengan klien, ya jalanin, saudara. Kita harus olahraga, jalanin olahraga. Kita harus kerja keras untuk jualan. Kita harus berdoa. Kita harus ke gereja, saudara. Jadi kita komit kepada waktu, atur waktu yang terbaik. Prepare your time. Karena ada pepatah bilang, the bad news, kalau time flies. Jadi jeleknya itu, saudara, berita jeleknya adalah waktu itu akan berjalan terus dan gak bisa kembali lagi. Karena itu mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi jadikan kita itu pilot kepada waktu kita. Jangan terlambat. Sekarang waktunya, saudara, komitmen untuk waktu kita. Dan jangan pernah Anda berjalan di jalan yang namanya nanti, saudara. Tapi kalau Anda berjalan di jalan yang kalau Anda berjalan dengan yang bernama nanti ajalah, jangan sekarang deh, nanti aja deh, maka Anda akan sampai ke kota yang bernama tidak pernah. Jadi jangan pernah berkata nanti, ini saatnya, waktunya, komitmen kepada proses, maka Anda akan mengalami hal yang luar biasa, saudara. Yang ketiga, saudara, komitmen yang ketiga, spirit of excellence itu untuk menjadi orang-orang yang mempunyai semangat yang terbaik, itu yang ketiga adalah komitmen to continuous learning. Komitmen terus belajar. Komitmen to continuous learning. Jadi komit untuk terus belajar. Saudara, Michelangelo itu usianya 87 tahun. Dia berkata, I am still learning. Saya tetap sedang belajar. Jadi dia terus belajar, apalagi kita, saudara. Kita harus tetap belajar. Matius 25 ayat 29 berkata, karena setiap orang yang mempunyai itu kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara, kalau kita belajar banyak, maka kita akan mengerti banyak. Tapi kalau kita belajar sedikit, maka kita akan menjadi orang yang berpengetahuan cuma sedikit. Dan orang yang berpengetahuan cuma sedikit itu dia pasti lebih lemah dibandingkan orang yang punya segudang pengetahuan dalam hidupnya. Karena itu jangan berhenti belajar. Harus terus belajar, saudara. Ya, jadi yang ketiga tuh, saudara, adalah komitmen untuk terus belajar. Yang pertama, komitmen untuk mengikuti proses yang dipercayakan kepada kita. Nomor 2, komit kepada waktu, jangan nunda-nunda, jangan delay, harus tepat waktu dan saatnya ini saatnya untuk kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita harus komit untuk terus belajar. Nah, saudara, excellent itu, spirit of excellence itu tuh bukan it is not a destination, tapi it's a journey.
Jadi itu bukan sesuatu saat tempat, tetapi itu adalah satu journey, satu perjalanan yang panjang. Tidak akan cepat menjadi excellent itu, saudara. Tapi harus tetap terus-menerus belajar sehingga kita bisa menjadi excellent. Selamat mempunyai spirit of excellence. Terus gunakan waktu, terus belajar dan ikuti prosesnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mempunyai spirit of excellence Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu semangat untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Apalagi di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan. Kami mau terus menjadi excellent. Kami mau ikuti proses yang sudah Tuhan percayakan yang ada pada kami saat ini. Kami tidak mau menyerah dan kami mau terus maju. Kami mau menggunakan waktu yang ada saatnya Tuhan untuk kami mengambil kesempatan di setiap waktu yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Dan yang ketiga, kami mau komit untuk selalu belajar. Dimanapun kami berada, kami selalu mau belajar. Karena pembelajaran itu adalah yang terbaik buat kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang excellent. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menjalani hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi saudara. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati.